Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, kali ini kita akan belajar di pembelajaran 2, subtema 2. Ya, subtema 2 di tema 4C. Simak ya baik-baik ya, dan silakan dibuka bukunya. Kali ini Ustazah mulai di halaman 47. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan anak-anakku sekalian, sekarang kalian bisa lihat di gambar yang kalian lihat tadi di sini ada 4 hewan ya. Alhamdulillah Allah telah menciptakan hewan dan tumbuhan bagi manusia untuk kesejahteraan manusia ya. Nah, anak soleh dan soleha, manakah hewan yang termasuk hewan peliharaan? Ya, mudah sekali ya. Di sini ada sapi, kelinci ya, termasuk hewan peliharaan ya. Di antaranya juga kucing, ayam, kambing dan lain sebagainya. Ya, sementara seperti hewan jalak bali, penyu hijau itu disebut hewan langka. Apa hewan langka? Hewan yang sudah berkurang habitat populasinya ya. Populasi sudah berkurang, sudah jarang ada di masyarakat atau di tempat umum. Makanya disebut hewan langka, hewan yang hampir punah. Nah, anak-anakku sekalian, hewan-hewan langka ini ingat ya bahwa kita tidak diberikan kesempatan untuk tidak dibolehkan untuk memelihara hewan-hewan tersebut kecuali dengan izin dari pemerintah. Berarti ada suratnya, ada surat izin untuk memelihara hewan tersebut. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, silakan. Halaman 48. Kisah Deli dan si belang. Minggu pagi, Deli berolahraga di taman bersama ayah dan ibu. Di taman, Deli bermain bersama anak-anak lainnya. Ketika sedang berjalan pulang, Deli mendengar suara anak kucing mengeong dari balik semak belukar. Deli segera mendekati semak belukar. Deli melihat seekor anak kucing yang kakinya terlilit tali. Deli pun melepaskan tali dari kaki kucing itu, lalu mengangkatnya. Kaki kucing itu terluka. Deli ingin membawa kucing itu pulang karena merasa kasihan. Deli meminta izin kepada orang tuanya untuk memelihara kucing itu. Orang tua Deli mengizinkan Deli untuk memelihara kucing itu. Deli senang dapat membawa kucing tersebut dan memberinya nama si belang. Setiap hari Deli merawat kucing tersebut. Deli memberi makan, minum, dan membersihkan kandangnya secara teratur. Deli merawatnya sendiri. Deli senang sekali mempunyai kegiatan baru yang menyenangkan. Kedua orang tua Deli bangga kepada Deli. Deli sudah bisa melaksanakan kewajibannya memelihara hewan peliharaan dengan baik. Nah, anak-anak soleh dan soleha, setelah membaca cerita Deli dan hewan peliharaannya, silakan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, bisa ya menjawabkannya ya, nggak perlu dibantu Ustazah. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan ya. Ini kita punya hak dan punya kewajiban. Masih ingat kan apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapat. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, di sini adalah hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Contohnya haknya adalah kalau kita punya hewan, kita berhak untuk bermain dengan hewan peliharaan kita. Asik ya yang punya kucing ya, bisa main dengan kucingnya. Nah, kalau kita sudah memiliki hak itu, kita harus menjalankan kewajibannya, yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan kita ya. Yang berikutnya adalah hak kita mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan tersebut. Senang ya, ada yang punya ikan emas atau ikan hias ya. Pasti senang ngeliat ikannya cantik-cantik, cakep-cakep.
Nah, kewajiban kita apa? Membersihkan dan memandikan binatang peliharaan. Kalau dia ikan, berarti akuariumnya harus dibersihkan juga, diganti air yang bersih ya. Ya kemudian adalah hak selanjutnya, hilang dari rasa kesepian ya. Kalau ada teman bermain ya, kalau di rumah ada hewan peliharaan, ada teman bermain ya. Apa kewajibannya? Memberikan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Jadi kita harus beri dia kandang, harus rajin pula membersihkannya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah kewajiban yang kita lakukan dan dampaknya apabila kita melakukan kewajiban itu. Nah, ya. Yang pertama, jika kita memberi makan, apa dampaknya bagi hewan? Kesehatannya akan terjaga, ya, dia akan kenyang dong kalau dikasih makan. Nah, dampak bagi lingkungan sekitar. Nih anak-anak, kalau dia dikasih makan, lingkungannya menjadi aman. Kalau kucing tidak dikasih makan, dia jadi mencuri dong. Iya ya, jadi mencuri karena tidak diberi makan. Makanya sebelum kucing mencuri harus kasih makan dahulu. Yang kedua, kewajiban yang kedua adalah kita harus merawatnya. Apa dampaknya bagi hewan tersebut kalau kucingnya dirawat, hewannya dirawat? Dia bertahan hidup lebih lama ya. Kalau dirawat dia bisa bertahan hidup lebih lama, lebih sehat tubuhnya ya. Terus apa lagi dampak bagi lingkungan? Hewan tidak mengganggu lingkungan. Misalnya kalau hewannya kotor atau bau, itu menjijikkan ya. Tidak dibersih, jadi lingkungan jadi ikutan kotor. Nah, terus adalah membersihkan dan memandikan hewan. Iya, membersihkan dan memandikan hewan yang kita pelihara. Itu kewajiban yang ketiga. Ya. Apa dampaknya bagi hewan tersebut? Hewan yang rajin dibersihkan dan dimandikan tentu badannya menjadi bersih ya, jadi sehat ya, jadi bersih, jadi cakep ya, jadi kinclong. Apa ya dampaknya bagi lingkungan sekitar? Lingkungannya juga jadi bersih. Ya, kucing kotor masuk ke rumah kan jadi kotor lingkungannya. Tapi kalau ruangan rumah kita bersih, kemudian ada kucingnya juga bersih, ya tidak bau. Jadi ruangan juga ikutan bersih, tidak bau ya. Kalau kucingnya berak sembarangan, kencing sembarangan dalam ruangan, kan ruangannya jadi kotor juga. Kewajiban yang keempat yaitu membersihkan kandang. Ini sangat perlu banget ya, karena kandangnya menjadi tidak bau ya. Hewannya jadi seneng deh di kandang. Kandangnya bersih, nggak bau, sehat selalu ya. Jadi kayak tidak ada bakteri, virus yang mengganggu si hewan tadi ya. Terus selanjutnya dampak bagi lingkungan sekitar apa? Lingkungannya jadi bersih, lingkungan jadi tidak bau karena tidak ada kandang yang bau. Kalau kandang yang bau, lingkungan jadi ikutan bau deh. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini adalah dampaknya ya apabila kita tidak melaksanakan kewajiban. Ya, kita tidak memberi makan. Apa yang terjadi? Hewan bisa sakit karena kelaparan ya. Terus dampaknya apa? Akan mengganggu karena dia lapar, dia akhirnya suka galak ya. Bahkan ada loh hewan yang memangsa majikannya sendiri atau gigit majikannya ya, karena dia tidak diberi makan kelaparan. Kewajiban yang kedua merawat. Seandainya dia tidak dirawat, apa yang terjadi? Hewannya bisa sakit, mudah sakit ya. Tidak dirawat dia mudah sakit. Nah, pada lingkungannya apa dampaknya? Lingkungan akan terganggu ya kalau ada hewan sakit gitu. Yang ketiga adalah tidak membersihkan dan tidak memandikan hewan. Apa yang terjadi? Hewan juga bisa sakit karena ada bakteri, gatel-gatel ya. Jadi banyak kuman sebagainya, ada kutunya. Nah, itu dia ya. Hewannya jadinya tidak sehat. Nah, apa yang terjadi? Akan mengeluarkan bau yang tak sedap. Oh, kucingnya bau habis kejebur got gitu ya. Sono. Kemana-mana jadi bau deh. Yang keempat adalah tidak membersihkan kandang. Nah, apa yang terjadi jika tidak membersihkan kandang? Hewan bisa mudah sakit. Kenapa? Karena kandang yang tidak bersih ada bakterinya ya. Ada kumannya ya, ada kumannya. Kuman itu bisa mengundang bakteri. Jadinya bisa masuk kepada hewan tadi bakterinya. Hewannya jadi sakit deh.
Nah, apa dampaknya bagi lingkungan yang sekitar? Lingkungan juga akan kotor kalau tidak ada kandang yang tidak bersih. Nah, anakku sekalian, sekarang kita memasuki kesenian yaitu mozaik. Nah, perhatikan ya. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Nih, kenapa dikatakan 2-3 dimensi? Ya karena timbul ya dia ya bisa diraba. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-kepingan yang dipotong-potong atau utuh. Misalnya biji-bijian. Nah, teknik membuatnya dengan ditempel menggunakan lem pada bidang datar. Yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengerjaan mozaik ini diperlukan kesabaran dan ketelitian guna mendapatkan hasil yang bagus. Karena proses penempelan memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi anak-anak yang sabar aja nih, yang telaten, yang bisa mengerjakan mozaik. Kalau anak yang tidak sabar, tidak telaten, tidak hati-hati, dia tidak bisa mengerjakan mozaik. Akhirnya minta bantuan bunda deh, bunda aja yang ngerjain ah. Nah, mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-kepingan yang dipotong atau utuh. Misalnya biji-bijian, teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tempel, daun biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Nih ya, mozaik tidak diwarnai ya. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Jadi tidak diwarnai, ditempel semuanya. Ya, bahan-bahannya boleh lain-lain. Ya, silakan kombinasi tapi hasil dari potongan-potongan dari bahan-bahan tersebut. Nah, anak soleh dan soleha, ini adalah halaman 49. Tadi yang udah Ustazah bahas tadi ya, kewajiban ya yang harus dilaksanakan ketika merawat hewan peliharaan. Nanti kalian jawab ya di sini ya. Yang ini ada yang bawah adalah kewajiban yang tidak dilaksanakan. Apa yang terjadi kalau tidak melaksanakan kewajiban merawat hewan peliharaan? Ini ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Dan untuk selanjutnya yang terakhir adalah halaman 52. Ya, di halaman 52 ini anak-anak silakan menjawab ya. Insya Allah sudah tadi udah Ustazah jelaskan. Insya Allah Ananda semua bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Semangat ya belajarnya ya. Ya, sabar dan dibantu oleh Bunda insya Allah. Tetap semangat dan istiqomah. Sampai sini pelajaran dari Ustazah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.